Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-21 season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-21 dibuka dengan menampilkan kondisi terakhir Caroline dan Matt yang sedang berjuang melawan serangan Tyler dalam wujud serigalanya. Dalam kondisi hidup dan mati, Matt lebih memilih untuk menembak Tyler hingga akhirnya Tyler pun tumbang. Melihat kondisi yang menguntungkan, Caroline lalu segera mengajak Matt untuk pergi dari tempat tersebut. Beralih pada Damon dan Catherine. Catherine yang juga baru melihat rupa bekas gigitan serigala mengira bahwa luka tersebut tidaklah separah yang ia kira. Namun bagi Damon yang sudah memiliki pengalaman bersama Rose menjelaskan bahwa lambat laun dirinya akan semakin parah. Damon segera ingin pergi. Catherine yang merasa Damon akan segera tewas meminta Damon untuk mengucapkan kata-kata terakhir pada dirinya. Namun bagi Damon, Catherine tak layak mendapatkannya, apalagi setelah apa yang Catherine lakukan dengan Jenna. Catherine mencoba untuk membela diri. Ia menelpon Jenna untuk menyuruh Jenna keluar dari rumahnya atas perintah Klaus. Ia tak punya pilihan lain selain menuruti perintah Klaus. Hal itulah yang Damon sesalkan. Ia memberikan Catherine verven agar Catherine berani bertindak melawan Klaus. Namun nyatanya Catherine justru malah memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jauh sebelumnya kita pun telah paham bahwa Catherine adalah seorang vampir yang egois, tak lebih dari itu. Setelah selesai dengan Catherine, Damon pun pergi untuk bernegosiasi bersama Klaus untuk menukar dirinya dengan Jenna. Meski Damon tahu bahwa Klaus mustahil untuk menerima hal tersebut, namun setidaknya ia tetap harus berusaha sebab ia pun juga sangat peduli pada Jenna. Scene kemudian berpindah di tempat ritual akan dilaksanakan. Jenna nampak mulai merasakan efek dari perubahannya. Untuk membuat Jenna tenang, Elena lalu menanyakan kejadian yang terakhir kali Jenna alami, di mana seperti yang kita tahu Catherine lah yang telah menelpon Jenna untuk keluar rumah. Dan setelah di luar rumah, Klaus pun datang menangkap Jenna dan lalu membuat Jenna meminum darahnya. Dan setelah itu Jenna pun tak lagi mengingat apa-apa. Jenna yang masih belum menyadari bahwa dirinya sedang bertransisi menjadi vampir kemudian mendapatkan penjelasan dari Elena. Jenna tentu terkejut mendengar itu. Elena terus mencoba menenangkan Jenna. Namun tepat pada saat itu Greta datang sembari memisahkan Elena dari Jenna dengan menggunakan lingkaran api. Dan setelah itu Greta pun melengkapi transisi Jenna menjadi vampir dengan darahnya. Scene kemudian berpindah pada Jeremy dan Bunny yang sedang berusaha untuk mencari cara agar Elena tak berubah menjadi vampir ketika ia berhasil menjadi tumbal. Meski Jeremy ragu, namun Bunny terus meyakinkan bahwa mereka harus terus mencari tahu sampai batas akhir dari kemampuan mereka. Di sisi lain, Klaus terdengar menjelaskan rentetan ritual dari penghancuran kutukan Klaus pada Steven dan juga Alaric. Saat Elena telah dipersembahkan, maka Klaus akan bertransisi menjadi serigala, dan saat itulah Bunny datang untuk melumpuhkan Klaus, dan setelah itu ialah yang akan membunuh Klaus. Tak berapa lama Damon menghubungi Steven sembari memberitahu bahwa mereka mendapat masalah baru di mana Klaus telah merubah Jenna menjadi vampir dan akan menjadikannya sebagai tumbal. Mendengar itu Steven tentu tak menduga. Ia terkejut sembari terus memandang ke arah Alaric. Kembali pada Jenna dan Elena. Terpisah oleh dua lingkaran api, keduanya terus berkomunikasi. Elena menanyakan apa yang sedang Jenna rasakan. Tentunya perubahannya menjadi vampir membuat semua inderanya bertambah kuat. Jenna pun menjelaskan bahwa sebagian dari dirinya jelas merasa takut, namun sebagian lagi justru sebaliknya. Elena pun menjelaskan tentang sebagian sisi vampir yang bisa dimatikan untuk menghilangkan semua perasaan sakit yang dirasakan oleh vampir. Jenna nampak pasrah menyadari bahwa dirinya akan mati. Namun Elena tentu tak tinggal diam. Ia terus berusaha untuk menenangkan Jenna. Percakapan mereka terhenti dengan kedatangan Greta yang membawa Jules sebagai persembahan lainnya. Sama seperti yang lainnya, Greta pun menutupi Jules dengan lingkaran api. Tak berapa lama, Klaus pun datang dan menanyakan kesiapan semua tumbalnya. Scene kemudian berpindah pada Caroline dan Matt yang masih berlari dari kejaran Tyler yang masih berada dalam tubuh serigalanya. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah Caroline. Saat dirasa aman, Caroline lalu bertanya bagaimana Matt bisa mengetahui bahwa dirinya adalah vampir, padahal ia telah memanipulasi pikiran Matt. Dengan jujur, Matt menjawab bahwa ia masih menggunakan verven. Ia berpura-pura agar ia bisa memata-matai Caroline atas perintah ibu Caroline. Mendengar itu, Caroline nampak terkejut. Ia mengira Matt lah yang memberitahu ibunya. Namun Matt menjelaskan bahwa ibu Caroline lah yang telah lebih dulu tahu dari dirinya. Caroline terdiam sementara Matt masih terus meningkatkan kewaspadaan dengan senjata yang ada di tangannya.
Scene kemudian berpindah pada Damon yang terlihat berjalan menuju pintu karena seseorang mengetuknya. Belum jauh Damon melangkah, ia nampak sempoyongan. Itu karena racun manusia serigala semakin melemahkannya. Setelah itu Damon membuka pintu. Yang datang ternyata adalah John. John meminta untuk berbicara dengan Elena sebab ia belum lagi mendapatkan kabar dari Elena. Damon lalu memberitahu bahwa John tak akan bisa menemui Elena sebab ritual pengorbanan akan dilakukan malam ini. Mendengar itu John sangat terkejut. Ia pun meminta penjelasan mengapa Damon bisa sangat tenang membiarkan Elena menjadi tumbal dari Klaus. Damon kembali menjelaskan sembari meminta agar John tenang sebab Elena pada akhirnya akan baik-baik saja karena ia telah memberikan darahnya pada Elena. Mendengar itu John semakin terkejut dan semakin marah. Ia lalu mencoba untuk menyerang Damon, namun Damon dengan mudah memojokkan John. John tak habis pikir Damon tega melakukan itu. Hal itu jelas telah menghancurkan masa depan Elena. Damon sadar apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan, namun ia tak punya pilihan lain selain melakukan itu. Kembali di tempat ritual, nampaknya ritual akan segera dilaksanakan. Klaus mengeluarkan batu monsun dan lalu memberikannya pada Greta. Greta yang telah melihat purnama telah penuh lalu menghancurkan batu tersebut. Terciptalah kobaran api. Greta kemudian mulai membaca mantra. Klaus kemudian berjalan mendekati Jules. Jules yang nampak kesakitan karena perubahannya tertahan oleh mantra Greta kemudian berucap pada Elena bahwa apa yang ia lakukan selama ini hanya untuk membantu Tyler. Elena yang mendengar itu menyadari seseorang yang ada di hadapannya adalah Jules. Lingkaran api yang melingkari Jules kemudian padam. Melihat kesempatan itu Jules selalu menyerang Klaus. Namun Klaus jelas bukan tandingannya. Dengan satu kali serangan Klaus telah mencabut jantung Jules. Seketika Jules pun tewas. Elena dan Jenna memandang itu dengan sangat terkejut. Beralih pada Jeremy dan Bunny yang masih terus mencari sebuah mantra untuk menyelamatkan Elena. Dari buku mantra Emily, Jeremy mendapatkan sebuah mantra yang dibuat khusus untuk leluhur Jeremy, yakni Jonathan Gilbert. Mantra itu adalah mantra untuk mengembalikan denyut jantung seseorang. Sayangnya mantra itu belum selesai. Beberapa saat kemudian Bunny menyadari kehadiran orang lain di tempat itu. Yang datang ternyata adalah Alaric yang datang memberitahu bahwa Stephen dan Elijah sedang menunggu Bunny sementara ia ingin berbicara berdua bersama Jeremy. Bunny kemudian pergi dan Alaric pun lalu memberitahu kejadian yang menimpa Jenna. Jeremy tentu terkejut mendengar itu. Sementara Bunny yang telah menemui Stephen dan Elijah pun tak kalah terkejutnya mendengar kabar buruk tersebut. Bunny ingin segera pergi untuk mengalahkan Klaus dan menyelamatkan Jenna serta Elena. Namun jelas Stephen tak setuju sebab sebelum ritual selesai Bunny masih belum mampu untuk membunuh Klaus. Untuk itu Stephen pun memberi ide bahwa ia akan menawarkan vampir lain pada Klaus untuk menyelamatkan Jenna, yakni dirinya sendiri. Kembali di tempat ritual, darah dari jantung milik Jules kemudian Klaus peras dan ditampung di sebuah tong besi yang berkobar api diiringi Greta yang tak berhenti membaca mantra. Sementara Jenna yang menanti gilirannya kemudian mengenang kembali saat dimana ia berpikir bahwa awalnya ia sebenarnya tak mampu untuk mengasuh Elena dan Jeremy saat sidang pengadilan menetapkannya sebagai wali dari Elena dan Jeremy. Bahkan ia hampir menolak untuk merawat mereka. Elena jelas mencoba untuk menguatkan Jenna, namun dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi, Jenna merasa bahwa dirinya telah gagal. Elena tentu tak ingin menerima sikap pasrah Jenna. Ia pun menjelaskan pada Jenna tentang kekuatan yang saat ini dimiliki oleh Jenna dan kekuatan itu bisa digunakan untuk melawan Klaus. Namun yang terpenting, Elena meminta agar saat ada kesempatan ia ingin agar Jenna lari dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Mendengar itu Jenna mengangguk, tanda mengerti apa yang Elena sampaikan pada dirinya. Scene kemudian berpindah pada Matt dan Caroline yang masih bersembunyi dari kejaran serigala Tyler. Caroline yang terduduk pasrah karena ibunya telah mengetahui identitasnya sebagai vampir mengira ibunya pasti akan membunuhnya. Namun Matt menjelaskan bahwa Sheriff Forbes punya cara lain untuk menangani Caroline. Tak berapa lama mereka mendengar suara di depan pintu. Mereka pun segera pergi untuk memeriksanya. Setelah mengetahui yang datang adalah Taylor yang telah kembali ke tubuhnya, Caroline pun meminta Matt untuk tidak menembak Taylor sembari meminta jaket milik Matt. Sesaat kemudian Caroline pun membungkus tubuh Taylor dengan jaket milik Matt. Taylor yang telah kembali ke tubuhnya nampak begitu lemah karena perubahannya tentu sangat menguras tenaga. Caroline pun menenangkan Tyler. Scene kemudian berpindah pada Stephen dan Elijah. Setelah menemukan lokasi di mana ritual itu dilaksanakan, Stephen pun berniat untuk segera pergi ke tempat tersebut. Elijah kembali mengingatkan agar Klaus jangan sampai mengetahui bahwa Bunny masih hidup sebelum bulan berada pada posisi purnama akhir. Itu jelas untuk kelancaran aksi mereka. Stephen mengangguk. Ia berniat untuk pergi, namun belum jauh ia melangkah, Elijah terdengar memuji Stephen dengan sebutan pria
yang terhormat. Mendengar itu Steven berterima kasih atas pujian itu. Namun Steven bertanya apakah Elijah juga adalah pria terhormat yang akan menepati janjinya untuk membunuh Klaus. Sebab semua itu bergantung pada Elijah. Steven tahu bahwa Klaus adalah saudara kandung dari Elijah. Elijah berusaha meyakinkan Steven bahwa ia tak akan mengecewakan Steven. Steven yang belajar dari dirinya sendiri ribuan kali berencana untuk membunuh Damon, namun ia selalu tak pernah bisa melakukannya. Mendengar keraguan Steven, Elijah pun menjelaskan bahwa Klaus bukanlah satu-satunya saudara yang ia miliki. Ada saudara lain dan juga keluarga yang utuh. Sayangnya, selama ratusan tahun Klaus memburu mereka dan mengambil semua itu dari Elijah. Klaus membunuh saudaranya dan membuang tubuh mereka ke dasar laut agar tak ada orang yang bisa membangkitkan mereka. Mendengar itu Steven pun sadar bahwa Elijah melakukan itu tentu untuk balas dendam. Meski nampak klise, namun Elijah menjelaskan bahwa terkadang ada sebuah kehormatan di balik rencana balas dendam. Dan sekali lagi Elijah pun meyakinkan Steven bahwa ia tak akan mengecewakan Steven. Di sisi lain terlihat John yang membawakan Bunny dan Jeremy semua jurnal milik Jonathan Gilbert sembari memberitahu bahwa ia sepertinya mengetahui mantra yang sedang Bunny cari. Sementara di tempat lain Alaric nampak memberitahu Damon kondisi yang sedang terjadi di mana Steven akan menawarkan pertukaran dirinya pada Klaus. Mendengar itu Damon begitu sangat marah. Ia masih sangat percaya dengan kekuatan Bunny, namun itu tentu terlalu beresiko. Jelas jika melakukan itu Bunny akan tewas, namun jika Damon membiarkan Steven maka Steven lah yang akan tewas. Semua jelas tak ada yang menguntungkan bagi mereka. Damon begitu sangat emosional, tentu itu juga dipengaruhi oleh racun manusia serigala yang ada di tubuhnya. Kembali di tempat ritual, Greta masih terdengar membaca mantra. Klaus mulai mendekati Jenna. Melihat itu, Elena berusaha untuk menghalangi Klaus sembari meminta agar Klaus melepaskan Jenna agar Jenna bisa tetap hidup. Elena memohon sebab ia pun merasa pantas mendapatkannya karena dirinya tak pernah berniat untuk lari dari Klaus dan memilih menghadapi takdirnya sebagai doppelganger. Klaus terdiam, namun bukan karena ucapan Elena, melainkan ia menyadari kehadiran Steven di tempat itu. Steven pun meminta untuk berbicara bersama Klaus. Klaus pun mengabulkan permintaan Steven tersebut. Beralih pada John yang terdengar menjelaskan tentang catatan jurnal milik Jonathan Gilbert di mana ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang meminta pertolongan pada Emily ketika anaknya sedang sekarat, di mana Emily pada saat itu kemudian membuat mantra yang mengikat kekuatan hidup ibunya dengan hidup anaknya, di mana pada intinya anak itu pun tewas. Namun kekuatan hidup ibunya berpindah pada sang anak yang membuat anaknya hidup kembali. Damon meragukan penjelasan tersebut. Ia lebih memilih untuk membiarkan Elena menjadi vampir. Namun John dengan tegas mengatakan bahwa hidupnya selama ini berjuang untuk menjaga Elena untuk berubah menjadi vampir. Tentu ia lebih memilih mempertaruhkan dirinya untuk mantra tersebut, sebab ia tak sudi melihat Elena menjadi makhluk yang paling ia benci. Kembali pada Jenna dan Elena yang memandang ke arah Klaus dan Steven. Mereka tak tahu apa yang sedang terjadi, apalagi Klaus dan Steven berada jauh dari mereka. Menyadari itu, Elena lalu memberitahu bahwa Jenna juga memiliki kemampuan pendengaran yang bisa mendengar percakapan dari jarak jauh. Untuk itu ia meminta Jenna untuk memfokuskan pendengarannya agar bisa mendengar percakapan antara Steven dan Klaus. Jenna pun melakukan itu, sementara Steven dan Klaus mulai untuk bernegosiasi. Namun sayangnya Klaus nampaknya enggan menerima tawaran Steven tersebut. Jenna yang mendengar itu lalu menyampaikannya pada Elena. Tentu itu sangat membuat mereka terkejut dan semakin bingung. Kembali pada Matt dan Caroline. Setelah masalah Taylor selesai, mereka pun mendiskusikan tentang masalah mereka. Meski Matt merasa bahwa Caroline masihlah Caroline yang ia kenal, namun saat ini Matt memilih untuk melepas masalah vampir, yang artinya ia tak ingin lagi ikut campur pada hidup Caroline. Caroline mencoba untuk membujuk Matt, namun Matt dengan tegas berucap bahwa ia memiliki hidup, di mana hidupnya penuh dengan derita. Ia hidup dengan tujuan yang jelas, dan ia jelas ingin memiliki hidup di mana tak ada lagi masalah tentang vampir. Mendengar itu, Caroline pun mengerti. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang membaca mantra pada John. Damon nampak tak sabaran. Ia meminta agar Bunny segera menyelesaikan mantranya. Tak berapa lama Bunny pun selesai. Tanpa menunggu waktu, Damon segera mengajak mereka untuk pergi. Pada Jeremy, Bunny berucap bahwa ia akan segera kembali, yang artinya Bunny tak ingin jika Jeremy ikut dengan mereka. Namun Jeremy tentu tak ingin tinggal dan berdiam diri sementara semua orang berada dalam bahaya. Mendengar itu, Bunny pun mencium Jeremy. Tanpa diduga saat itu Bunny memantrai Jeremy untuk tertidur. John lalu segera memindahkan tubuh Jeremy dan ia pun akan tinggal untuk menjaga Jeremy. Saat semua telah siap, mereka pun bergegas. Saat mereka melewati pintu, tanpa diduga Bunny pun telah memantrai tempat tersebut. Hasilnya, Alaric pun tertahan. Ia tak bisa keluar dari rumah tersebut. Menyadari itu, Alaric nampak kesal. Ia tak mungkin tinggal sementara Jenna sedang berjuang untuk keselamatannya. Sementara Bunny ingin memastikan bahwa dirinya tak ingin mengambil resiko membiarkan Alaric pergi dan bisa saja terluka. Kembali di tempat persembahan, Klaus dan Steven berjalan.
nampaknya Klaus ingin mendiskusikan permintaan Steven untuk bertukar tempat bersama Jenna. Klaus selalu meminta Elena untuk memilih antara Jenna dan Steven. Elena tentu tak memilih keduanya. Alhasil Klaus pun memutuskan. Ia lalu menikam belakang Steven sembari berucap bahwa ia memiliki tujuan lain pada Steven. Jadi ia akan membiarkan Steven untuk hidup. Setelah mengucapkan itu, Klaus pun mematahkan kepala Steven agar Steven tak mengganggu proses ritualnya. Sesaat kemudian Greta telah siap, lingkaran api milik Jenna pun padam. Elena ingin menghalangi hal tersebut, namun ia tak bisa keluar dari lingkarannya. Melihat ada kesempatan, Jenna meminta Elena untuk tenang karena ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa diduga dengan kecepatannya, Jenna bergerak dan lalu mencoba untuk memangsa Greta. Namun belum sempat ia membunuh Greta, Klaus telah lebih dulu menangkapnya dan membanting tubuhnya. Jenna nampak begitu sangat ketakutan menghadapi kematiannya. Melihat itu, Elena pun meminta Jenna untuk mematikan kemanusiaannya agar Jenna tak lagi merasa takut. Jenna melakukan itu dan sesaat kemudian Klaus menusuk jantung Jenna. Melihat itu, Elena berteriak histeris karena harus melihat salah satu keluarganya tewas di depan matanya sendiri. Beberapa saat kemudian Steven telah kembali bangkit. Ia pun terkejut melihat Jenna telah tewas. Klaus pun kembali memulai ritualnya. Kali ini ia telah memasuki tahap akhir dari penghancuran kutukannya, di mana ia akan meminum habis darah doppelganger. Tak berapa lama lingkaran api Elena pun padam. Elena pun bangkit. Klaus pun datang untuk menyambutnya. Setelah beberapa saat, Klaus pun meminum darah Elena hingga Elena tewas. Melihat itu, tak dapat terlukiskan lagi kesedihan yang dialami oleh Steven. Sementara Klaus telah mencapai kesempurnaannya. Kini ia telah menghancurkan kutukannya dan sekarang ia telah menjadi makhluk yang begitu sangat kuat. Di saat ia memulai proses perubahan menjadi serigala, tanpa terduga Bunny kemudian datang menyerangnya dengan mantranya. Menyadari itu, Greta nampak terkejut. Namun belum sempat ia menyerang Bunny, Damon telah lebih dulu membunuhnya. Damon lalu membawa tubuh Elena ke samping Steven dan lalu mengeluarkan pasak kayu yang tertancap di pundak Steven. Bunny kini lebih leluasa menyerang Klaus. Klaus nampak terkejut dengan serangan Bunny. Ia tak menduga Bunny masih hidup. Bunny terus memojokkan Klaus. Angin bergemuruh kencang, tanda begitu besar kekuatan yang Bunny lepaskan hingga akhirnya Klaus pun tak berdaya. Di saat itu Elijah pun menghampiri tubuh tak berdaya Klaus. Klaus begitu terkejut melihat Elijah. Tanpa kata-kata, Elijah pun berniat untuk mencabut jantung Klaus. Namun saat ia hampir saja mendengar itu, Elijah pun menghentikan niatnya. Klaus pun menambahkan bahwa tubuh saudara mereka aman dan jika Elijah membunuhnya, maka seumur hidup Elijah tak akan menemukan tubuh saudaranya. Namun jika Elijah tak membunuhnya, maka ia berjanji akan mempertemukan Elijah dengan saudara-saudaranya. Mendengar itu, Elijah nampak bimbang. Steven dari kejauhan meminta Elijah untuk tidak mendengarkan Klaus dan menepati janjinya pada mereka. Bunny menambahkan bahwa jika Elijah tak membunuh Klaus, maka Bunny akan membunuh mereka berdua. Elijah mengingatkan bahwa itu bisa membunuh Bunny, namun Bunny tak peduli. Ia rela mati jika itu untuk memastikan Klaus pun mati. Melihat saudaranya yang berjanji, Elijah pun memutuskan tak membunuh Klaus. Pada Steven dan Bunny, Klaus pun meminta maaf. Ia pun pergi membawa tubuh Klaus. Melihat itu, Steven dan Bunny tak mampu untuk berbuat apa-apa. Mereka pasrah. Elijah membawa tubuh Klaus begitu saja. Scene kemudian berpindah pada John yang nampak menuliskan sesuatu. Sementara Alaric yang juga tinggal di tempat itu nampak gelisah sebab masih belum mendapatkan kabar dari Damon dan yang lainnya. Sementara Jeremy nampaknya masih ingin meyakinkan dirinya pada mantra yang dapat menghidupkan Elena. Ia menanyakan apa yang terjadi pada si ibu ketika anaknya hidup kembali. John hanya menjawab bahwa ibu itu menyelamatkan anaknya dan ia menemukan ketenangannya. John kemudian bangkit. Ia lalu memberikan surat yang ia tulis pada Jeremy sembari berpesan agar Jeremy memberikan surat tersebut pada Elena dan
dan juga cincin magis miliknya. John lalu memandang bergantian antara Jeremy dan Alaric sembari berpesan agar mereka harus tetap saling menjaga. Tak berapa lama Damon datang sembari membopong tubuh Elena. Damon lalu membaringkan tubuh Elena di sofa. Alaric dan Jeremy pun datang. Alaric lalu menanyakan kabar Jenna. Damon hanya memberi isyarat. Pada Jeremy ia mengucapkan dukanya. John kemudian muncul di belakang mereka, namun ia lebih memilih untuk keluar dari tempat itu. Tak berapa lama Elena kembali bangkit. Elena pun merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara John, setelah kebangkitan Elena, ia pun perlahan tumbang karena John telah menukar kekuatan hidupnya untuk diberikan pada Elena. Jawaban atas pertanyaan Jeremy adalah kematian sang ibu. Walau John awalnya datang membawa bencana, namun kali ini kedatangannya adalah untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Elena. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang mendatangi Taylor yang masih tertidur. Kedatangannya jelas membangunkan Taylor. Taylor merasa menyesal. Ia beranggapan bahwa seharusnya ia tak kembali pulang. Namun Caroline tak sependapat. Ia justru berpikir seharusnya Taylor pada awalnya tak pernah pergi meninggalkan Mystic Falls. Caroline pun memberitahu bahwa hubungannya bersama Matt telah berakhir. Namun Caroline berusaha untuk tetap tegar. Untuk menenangkan Caroline, Taylor pun meminta Caroline untuk berbaring dalam pelukannya. Setelah itu Taylor pun berterima kasih atas semua hal yang Caroline lakukan pada dirinya. Pagi hari, Damon dan Steven nampaknya sedang bersiap untuk pemakaman John dan Jenna. Bahkan, Damon pun telah memanipulasi penggali kuburan agar membuat ia tak curiga dengan kematian dua orang yang aneh dan begitu tiba-tiba. Beralih pada Elena yang juga sedang bersiap. Ia nampak mengenang Jenna dari foto yang ia tempel di cermin miliknya. Jeremy mendatanginya sembari memberi surat dari John dan juga cincin magis milik John. Setelah itu, ia pun berniat untuk pergi. Namun, Elena menghalanginya sembari meminta maaf pada Jeremy karena Jeremy pun turut mengalami hal ini. Dan itu membuat Jeremy kehilangan banyak orang yang ia sayangi. Namun Jeremy mencoba menguatkan Elena bahwa meski ia kehilangan banyak orang, namun ia masih memiliki Elena. Mendengar itu, Elena pun memeluk Jeremy. Setelah itu Jeremy pun pergi. Elena lalu membaca surat yang John tinggalkan untuk dirinya. Dalam surat tersebut tentunya John mengungkapkan penyesalannya karena telah gagal menjadi orang tua yang baik untuk Elena. Sulis suara John mengantarkan kita pada proses penghormatan terakhir bagi orang-orang yang telah meninggal. John berharap agar Elena meneruskan hidupnya dengan tetap mencari manusia sampai akhirnya Elena bertumbuh dewasa dan menjadi seorang ibu. Untuk anak-anak Elena lah John memberikan cincin tersebut dan berharap Elena menjadi orang tua yang lebih baik dari dirinya. Satu persatu mereka yang hadir di tempat itu memberikan penghormatan pada orang-orang yang telah mendahului mereka. Setelah itu, Steven nampak mendatangi Damon sembari mengajaknya untuk pulang. Namun nampaknya Damon tak ingin bergabung bersama Steven dan lainnya. Steven memberitahu bahwa Elena membutuhkan mereka saat ini. Damon memikirkan hal lain. Kutukan Klaus telah dihancurkan. Itu adalah bahaya besar untuk mereka di mana mereka tentunya tak tahu cara untuk membunuh hybrid. Ditambah lagi Elijah yang telah menjadi musuh mereka sebab Elijah mengingkari janjinya. Damon lalu meminta Steven untuk segera mencari cara untuk membunuh mereka sebab ia takut Elena akan kembali kehilangan orang yang Elena cintai. Steven tentu mencoba meyakinkan Damon bahwa ia akan berusaha membuat Elena tak lagi bersedih. Mendengar itu, Damon pun memberitahu bahwa Taylor telah menggigit dirinya sembari menunjukkan bekas luka gigitan tersebut. Steven nampak terkejut. Ia pun memeriksa luka Damon. Pada Damon, ia berjanji akan mencari cara untuk menyelamatkan Damon. Damon ragu sebab belum ada yang tahu obat dari racun manusia serigala. Steven tentu tak ingin pasrah. Ia terus meyakinkan Damon mereka mampu membuat Elena tetap hidup dan tetap sebagai manusia. Mereka tetap menemukan cara meskipun itu sulit. Bagi Steven tentu ada cara untuk menyelamatkan Damon. Damon nampaknya telah sangat pasrah. Ia meminta Steven jika ingin membantu dirinya, maka Steven harus memberitahu Elena tentang dirinya. Itu agar Elena bersiap untuk kembali menangisi makam lainnya, yakni makam dari Damon. Dan episode ke-21 season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.